Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Sofi, gimana? Saya mendapatkan tugas mata kuliah Fikih Munakahat dan Jinayat tentang putusnya perkawinan, sebab dan akibatnya. Iya, iya. Di sini saya izin bertanya. Yang pertama, apa yang dimaksud putusnya perkawinan dalam Islam? Iya, putusnya perkawinan dalam Islam. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa hubungan suami dan istri itu diikat dengan pernikahan, ya. Pernikahan begitu. Jadi sepakat dua orang insan ini hidup berumah tangga secara sah di bawah naungan syariat Islam. Maka di sana adanya akad nikah, yang di sana ada qabul, ada ijab qabul, ada saksi, bahkan ada mahar. Nah, ini namanya pernikahan, nikah yang sah atau syar'i, dan itu adalah ibadah. Nah, bagaimana seorang itu dia dikatakan tadi putus, ya, putusnya perceraian, yang manakala keduanya sudah tidak sepakat lagi, atau salah satunya terutama suami, ya, menjatuhkan talak kepada istrinya dengan sebab syar'i yang disyariatkan. Misalnya karena istri tidak taat atau tidak mau melaksanakan sholat, kan gitu. Kemudian suami itu menjatuhkan talak kepadanya setelah diberikan nasihat, ya, atau misalnya hal yang lain begitu, ya, sudah tidak ada kesesuaian lagi, maka putusnya hubungan pernikahan adalah bercerainya, ya, kedua belah pihak, dari sang suami kepada istri, atau istri sebaliknya biasanya mengajukan, ya, karena suaminya galak dan sebagainya, suka menyakiti gitu. Maka terjadilah putus hubungan pernikahan, ya, dan itu pun harus disahkan melalui pengadilan kalau kita di sini di Indonesia, ya, seperti itu. Jadi maka putusnya hubungan, ya, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam kaitannya dalam hubungan berumah tangga atau berkeluarga, itu, ya, yang maksudnya apa yang tadi ditanyakan. Baik, Ustadz. Iya. Berikutnya izin saya bertanya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Islam tentang putusnya perkawinan karena faktor berbeda prinsip atau latar belakang kehidupan? Iya, berbeda prinsip atau latar belakang kehidupan dan tidak bisa lagi disatukan, ya. Dan pada dasarnya Islam itu membolehkan cerai, ya. Karena memang Islam mengetahui maslahat dan mafsadatnya. Kalau diteruskan jadi mafsadat, ya, maka tentu Islam ada jalan keluarnya. Sementara tujuan pernikahan itu sendiri kan di antara ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, supaya tenang, kan, tentrem antara hubungan suami istri. Maksudnya kan begitu tujuannya. Kalau sudah tidak ada sakinah, ketenangan, nah itu Islam boleh, ya, misalnya bertengkar terus, ya, beda pendapat terus, apalagi misalnya latar belakang agamanya berbeda, wah ini masalah, ya. Jadi jangan sampai tujuannya sakinah, jadinya misalnya penderitaan, kesengsaraan, tidak tenangan, gitu, ya. Mawaddah warahmah litaskun ilaiha wa ja'ala lakum wa ja'ala bainakum mawaddah, supaya menjadikan kamu cinta, kasih sayang. Itu tujuan pernikahan, adanya dua insan yang berkasih sayang, saling mencintai, saling membantu selama hidup di dunia sampai tua, kan. Tapi kalau di sana kemudian di perjalanan tidak ada kesepakatan untuk itu, maka Islam membolehkan jalan keluarnya lebih baik, gitu, ya. Boleh gitu, boleh untuk berpisah, begitu, ya, Mbak Sofi. Gimana, paham maksud jawaban tadi? Bisa Sesuai dipahami? tidak dengan pertanyaan? Ya, bisa dipahami insya Allah, Iya, Ustadz. iya. Berikutnya ada pertanyaan ketiga, di antara sebab putusnya perkawinan yang diperbolehkan dalam Islam. Ya, ya, ada hal-hal yang boleh, ya. Kita tidak melangsungkan hidup bersama melalui pernikahan, ya, seorang laki-laki dan seorang wanita atau suami istri. Tentu masih ada kaitannya dengan pertanyaan kedua tadi, ya. Di antaranya misalnya putusnya perceraian itu bisa karena kematian, ya, bisa karena kematian atau perceraian, ya, seperti itu, seperti itu. Dan ada juga misalnya karena tadi bolehnya, ya, dibolehkannya, Ya. iya, Yang dibolehkannya, iya, terjadinya perceraian, tidak bisa seperti itu. Bisa juga karena seorang istri tidak mentaati suaminya, atau suami sering menyakiti istrinya, gitu kan, sering menyakiti fisiknya, sering menghinakannya dan sebagainya, ya. Itu apa tadi pertanyaannya, itu intinya sebabnya, diperbolehkan. Iya, dibolehkan, iya, boleh. Maka boleh seseorang itu dia berpisah. Seperti ada seorang wanita di zaman Nabi, saya tidak melihat tentang agamanya, tapi saya khawatir tidak bersyukur kepada suaminya, gitu kan. Kemudian kata Nabi, dia mengajukan supaya berpisah.
Maka kata Nabi, kembalikan kebunnya, miliknya gitu. Itu kan berarti Islam juga tidak memaksa seseorang untuk hidup bersama dengan pasangannya, sementara mengkhawatirkan akan timbulnya kekafiran pada dirinya, ya, tidak mensyukuri dan sebagainya, dan itu dibolehkan. Atau misalnya dibolehkan karena tadi ya seorang istri tidak bisa melayani suaminya dengan baik misalnya, ya, itu maksudnya tidak bisa melayani dengan baik karena bukan uzur, ya, tapi karena dia itu memang tidak taat, ya, membangkang ke suaminya seperti itu, maka boleh ya seorang suami. Atau misalnya seorang suami dia itu tidak bisa bertanggung jawab kepada istrinya gitu kan, nah, itu boleh saja berpisah, ya, tidak bertanggung jawab ya maksudnya, baik secara makan minumnya dan sebagainya, tempat tinggalnya, maka tidak boleh ya seorang itu menerangkan. Dan boleh, karena ini kan boleh ya, boleh saja gitu, boleh. Seorang istri juga ya, kalau suaminya misalnya tidak sholat, suka mabuk-mabukan atau bersikap keras, bengis, ya, itu kan ya boleh ya, kita seorang istri misalnya mengadukan kan boleh. Atau tidak memberikan nafkah, kalau dalam pernikahan sih, kalau suami meninggalkan gitu kan, tidak memberikan nafkah sekian 6 bulan kan, kemudian istri tidak ridho dan mengadukan, maka pengaduannya diterima misalnya. Itu kan cara-cara supaya seseorang itu tidak di bawah dalam kekuasaan seseorang yang di sana itu ada kedoliman-kedoliman. Tapi hendaknya seorang yang berumah tangga itu menyadari ya kekurangan suaminya, kekurangan istrinya, dan saling memaafkan gitu. Karena di sana ada hal-hal yang baik yang mestinya kita harus menjadikan kita tetap menjadi, yakni sebagai seorang suami istri itu berlanjut dan tidak gampang cerai. Karena suka cerai juga tidak baik ya. Baik, tapi hendaknya kita bersabar yang mengakui kekurangan suaminya atau istrinya, karena di sana juga tentu masih banyak kelebihan-kelebihannya. Tapi dalam Islam boleh seseorang itu menceraikan atau bercerai, utamanya kalau tidak ada lagi sakinah, mawadah, warahmah. Itu aja Mbak Sofi secara umum ya. Itu yang bisa disampaikan. Baik Ustadz, terima kasih atas jawaban dan ilmunya. Syukran jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, terima kasih.